Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yunita Yulistia, kelas AK 18D. Di dalam video ini saya akan menjawab pertanyaan dari soal ujian akhir semester mata kuliah Hukum Kesehatan. Hukum kesehatan ialah seluruh kumpulan peraturan yang mengatur tentang kesehatan. Tujuan dari hukum kesehatan itu sendiri ialah untuk memberikan keyakinan kepada para tenaga kesehatan dalam menjalankan profesi kesehatan untuk selalu berada di jalur yang aman dan tidak melanggar etika ataupun ketentuan umum. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalau dilihat dari kacamata hukum, hubungan antara pasien dengan dokter termasuk dalam ruang lingkup perjanjian atau biasa disebut dengan transaksi terapeutik, karena adanya kesanggupan dari dokter untuk mengupayakan kesehatan atau kesembuhan pasien. Sebaliknya, pasien menyetujui tindakan terapeutik yang dilakukan oleh dokter tersebut. Perjanjian terapeutik memiliki sifat dan ciri yang khusus, tidak sama dengan sifat dan ciri perjanjian pada umumnya, karena objek perjanjian dalam transaksi terapeutik bukan kesembuhan pasien, melainkan mencari upaya yang tepat untuk kesembuhan pasien. Perjanjian dokter dengan pasien termasuk pada perjanjian tentang upaya, disebut inspanning verbintenis, bukan perjanjian tentang hasil, dan disebut resultat verbintenis. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu sebutkan dan jelaskan sumber-sumber hukum kesehatan. Yang pertama, sumber hukum material. Sumber hukum material merupakan semua norma, kaidah, atau aturan yang menjadi pedoman manusia dalam bertindak. Lebih jelasnya, sumber hukum material ditentukan berdasarkan perasaan ataupun keyakinan dari seorang individu ataupun kelompok masyarakat. Hukum material bersumber dari pendapat dari masyarakat sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Hal ini kemudian memberikan pengaruh pada proses pembentukan hukum yang disahkan dan diterapkan dalam sebuah lingkungan masyarakat. Yang kedua, sumber hukum formal. Sumber hukum formal merupakan hasil penerapan dari sumber hukum material. Penerapan ini dilaksanakan supaya seluruh objek hukum dapat mentaatinya serta hukum dapat berjalan dengan baik. Sumber hukum formal juga dibagi menjadi beberapa jenis. Sumber hukum diantaranya yaitu undang-undang, kebiasaan, keputusan hakim, traktat, dan pendapat sarjana hukum. Menurut pendapat saya, sumber hukum yang lebih dominan yaitu sumber hukum material, karena di dalam sumber hukum material yaitu mendasar pada keyakinan diri seseorang atau kelompok. Kemudian hal ini memberikan pengaruh pada proses pembentukan hukum yang disahkan dan diterapkan dalam sebuah lingkungan masyarakat. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 5, yaitu jika Anda seorang pengacara, hal apa yang akan Anda lakukan dalam menangani kasus pelayanan BPJS? Hubungkan dengan peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia tentang Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS. Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat 1 dan pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, harus dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan undang-undang yang merupakan transformasi keempat badan usaha milik negara untuk mempercepat terselenggaranya sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan di pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan yang pertama ialah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat menjadi BPJS, adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Jaminan sosial yaitu salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Pasal 3 BPJS ialah bertujuan untuk
mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan atau anggota keluarganya. Pengguguran kandungan atau aborsi dalam bahasa Latin ialah abortus, adalah berakhirnya kehamilan dengan dikeluarkannya janin atau embrio sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar rahim, sehingga mengakibatkan kematian. Sedangkan aborsi yang terjadi secara spontan disebut keguguran. Macam-macam aborsi diantaranya yaitu yang pertama ialah aborsi dengan methotrexate dan misoprostol. Jenis aborsi tersebut ialah merupakan metode yang digunakan saat usia kandungan berusia maksimal 7 minggu. Yang kedua, aborsi medis. Aborsi medis dilakukan dengan menggunakan 2 obat dalam bentuk pil, mifepriston atau Mifex dan misoprostol atau Cytotec. Yang ketiga ialah aborsi aspirasi vakum. Jenis aborsi ini bisa dilakukan ketika trimester pertama, yaitu 12 minggu kehamilan, atau ketika kandungan berusia sekitar awal trimester kedua, sekitar 12 minggu usia kehamilan. Yang keempat ialah dilatasi evakuasi. Dilatasi dan evakuasi atau DNE adalah prosedur aborsi yang dilakukan pada trimester kedua atau biasanya setelah usia kandungan melewati 14 minggu. Yang kelima ialah aborsi induksi. Aborsi induksi ini dilakukan khusus pada trimester kedua atau kehamilan berusia sekitar 24 minggu. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 7, yaitu pengertian dari malpraktik adalah praktik yang buruk. Apa yang dimaksud dengan praktik yang buruk tersebut dan apa yang menjadi tolak ukur dari malpraktik? Malpraktik adalah kelalaian dari seseorang dokter atau perawat untuk mempergunakan tingkat kepandaian dan ilmu pengetahuan dalam mengobati dan merawat pasien yang lazim dipergunakan terhadap pasien atau orang yang terluka menurut ukuran lingkungan yang sama. Ukuran standar profesi berpegang pada 3 ukuran umum, yaitu yang pertama kewenangan, yang kedua kemampuan rata-rata, yang ketiga ketelitian yang umum. Tolak ukur di sini maksudnya seorang tenaga kesehatan harus memiliki kewenangan hukum untuk melaksanakan pekerjaannya. Bisa berupa izin praktik bagi dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Bisa berupa badan hukum dan perjanjian lain bagi penyelenggara kesehatan. Seperti rumah sakit atau klinik-klinik, pada dasarnya seorang tenaga kesehatan, apakah dia dokter, perawat, kefarmasian, tenaga gizi, dan tenaga lainnya, tidak hanya dapat digugat dan dituntut berdasarkan adanya malpraktik, akan tetapi tenaga kesehatan dapat juga digugat berdasarkan pelanggaran akan hak-hak pasien yang timbul dengan adanya kontrak terapeutik atau tenaga kesehatan dengan pasien. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 8, yaitu sebutkan dan jelaskan macam-macam dari malpraktik beserta masing-masing contohnya. Yang pertama yaitu adanya unsur kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya. Yang kedua adanya perubahan yang tidak sesuai dengan standar prosedur operasional. Yang ketiga adanya luka berat atau mati yang mengakibatkan pasien cacat atau meninggal dunia. Yang keempat adanya hubungan kausal di mana luka berat yang dialami pasien merupakan akibat dari perbuatan dokter yang tidak sesuai dengan standar pelayanan medis. Dan berikut adalah contoh-contoh malpraktik adalah ketika seorang dokter atau tenaga kesehatan meninggalkan kain di kasa di dalam rahim pasien, melupakan keteter di dalam perut pasien, menunda persalinan sehingga janin meninggal di dalam kandungan ibunya, menjahit luka operasi dengan asal-asalan sehingga pasien terkena infeksi berat, tidak mengikuti standar profesi dan prosedur operasional. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 9, yaitu apa yang dimaksud dengan eutansia. Sebutkan dan jelaskan jenis dari eutansia dan syarat atau kriteria seperti apa jika eutansia dilakukan kepada manusia. Pengertian eutansia adalah tindakan untuk mengakhiri kehidupan
seseorang dengan sengaja melalui proses yang tidak menimbulkan rasa sakit atau hanya sedikit rasa sakit. Eutanasia justru dilakukan untuk menghentikan penderitaan pasien yang lebih sakit parah dan hampir tidak memiliki harapan untuk hidup. Umumnya, euthanasia dilakukan dengan cara memberikan suntikan yang mematikan atau dengan cara menghentikan penggunaan alat medis yang menunjang hidup pasien. Seringkali pasien tidak dalam keadaan memungkinkan untuk membuat pernyataan atas kesediaan untuk tindakan euthanasia, sehingga keputusan pun diambil oleh keluarga, tim medis, atau oleh pengadilan. Jenis-jenis dari euthanasia sendiri ialah bukan hanya sekedar pemberian suntik mati saja. Euthanasia memiliki bentuk yang berbeda-beda, bentuk yang dibedakan berdasarkan tindakan atau mengambil keputusan, dan tindakan euthanasia yang dilakukan berikut adalah bentuk-bentuk yang perlu diketahui, yaitu ada euthanasia aktif. Ahli medis secara langsung mengambil tindakan untuk mengakhiri hidup pasien. Contoh dari euthanasia aktif adalah seperti memberikan suntik mati. Yang kedua ialah euthanasia pasif. Euthanasia pasif adalah di mana ahli medis tidak melakukan tindakan secara langsung untuk mengakhiri hidup pasien, tetapi membiarkan pasien tersebut meninggal. Contoh dari euthanasia pasif adalah menghentikan pengobatan atau melepas alat bantu medis, padahal alat tersebut adalah satu-satunya penunjang hidup pasien. Yang ketiga yaitu voluntary euthanasia. Euthanasia sukarela atau voluntary euthanasia adalah euthanasia yang dilakukan atas izin pasien yang memang secara sadar menginginkan mengakhiri hidupnya. Selanjutnya yaitu non-voluntary euthanasia. Euthanasia non-sukarela atau non-voluntary euthanasia adalah euthanasia yang dilakukan pada pasien yang tidak bisa mengambil keputusannya sendiri. Contohnya seperti pada bayi, anak yang belum cukup umur, atau kondisi lainnya yang dianggap orang tersebut tidak dapat membuat keputusan hidup atau mati. Selanjutnya, involuntary euthanasia. Involuntary euthanasia adalah tindakan euthanasia yang tetap diambil meskipun pasien masih memiliki untuk hidup. Biasanya keputusan ini diambil karena dianggap kematian adalah pilihan terbaik daripada menjalani hidup tapi dengan penderitaan. Bentuk euthanasia ini dianggap sebagai pembunuhan. Euthanasia indirect ialah secara tidak langsung pemberian perawatan yang bisa mengurangi gejala penyakit namun sebenarnya dapat mempercepat kematian pasien. Bentuk ini masih dapat diterima karena dianggap tidak memiliki tujuan untuk membunuh. Assisted suicide atau membantu orang bunuh diri juga bisa dikategorikan sebagai bentuk euthanasia. Contoh tindakan assisted suicide ini adalah seperti membantu orang yang ingin bunuh diri mendapatkan obat atau alat yang digunakan untuk membunuh diri. Selanjutnya saya akan menjawab soal dari pertanyaan nomor 10, yaitu apakah hukum euthanasia di Indonesia diperbolehkan dan bagaimana pandangan agama dalam kasus euthanasia tersebut, termasuk ke dalam pelanggaran HAM atau tidak. Berdasarkan hukum di Indonesia, maka euthanasia adalah sesuatu perbuatan yang melawan hukum. Hal ini dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu pada pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa barang siapa yang menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun. Juga demikian halnya tampak pada pengaturan pasal-pasal 338, 340, 345, dan 359 KUHP yang juga dapat dikatakan memenuhi unsur-unsur delik dalam pembuatan euthanasia. Dengan demikian, secara formal, hukum yang berlaku di negara kita memang tidak mengizinkan tindakan euthanasia oleh siapapun. Dan menurut ajaran agama, terutama di dalam ajaran Islam, euthanasia yaitu suatu tindakan memudahkan kematian seseorang dengan sengaja tanpa merasakan sakit.
karena kasih sayang dengan tujuan meringankan penderita dengan cara positif ataupun dengan cara negatif. Dengan cara yang positif, yang dimaksud ialah tindakan memudahkan kematian karena kasih sayang yang dilakukan oleh dokter dengan mempergunakan instrumen atau alat. Yang kedua, euthanasia negatif. Pada euthanasia negatif tidak dipergunakan alat-alat atau langkah-langkah aktif untuk mengakhiri kehidupan pasien, tetapi ia hanya dibiarkan tanpa diberi pengobatan atau untuk memperpanjang hayatnya. Hal ini didasarkan pada keyakinan dokter bahwa pengobatan yang dilakukan untuk tidak ada gunanya dan tidak memberikan harapan kepada pasien sesuai dengan sunnah hukum Allah yang terhadap alam semesta dan hukum sebab akibat.